Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, para jamaah pengajian Jumat yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Kata Nabi, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganugerahkan 5 hal kepada seseorang, melainkan Allah telah mempersiapkan 5 hal yang lain. Maksudnya gini nih ya, kalau Allah berikan yang 5 ini, ada 5 tambahan. Tidak mungkin Allah memberikan 5 hal ini kecuali Allah sudah persiapkan yang 5 ini. Artinya berarti totalnya 10 ya. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Tidaklah Allah akan memberikan anugerah syukur kepada diri seseorang kecuali Allah akan juga memberikan kepadanya tambahan. Jadi kalau Allah tuh ya berikan hidayah kepada kita bersyukur, itu kan syukur itu satu nikmat ya, mensyukuri nikmat. Maka Allah akan berikan tambahan dari nikmat yang kita syukuri tadi. Orang hidup zaman sekarang ini kenapa terlalu pusing? Coba lihat bubuan pihan zaman dulu, mama-mama kita lah ya, kai-kai kita bahari. Terkadang hidupnya tidak seperti kita. Orang dulu cuman setengah hari kerja di ladang. Habis sholat subuh, ya sholat isyraq dulu, habis itu sarapan, jam-jam 7 pergi ke sawah, nanti jam-jam 11 pulang, tidur sudah di rumah. Anaknya terkadang sampai 8, 9, bahkan ke-11an. Siapa yang punya saudara banyak seperti itu? Kerjanya cuma sebentar, tapi Masya Allah anaknya jadi-jadi. Tapi orang zaman sekarang ini rumahnya semakin sempit. RSS. Dulu kan ada namanya RSS, rumah sangat sederhana. Tapi diistilahkan RSS, rumah sangat sempit. Sekarang nggak ada lagi istilah itu, namanya minimalis. Bahkan saking minimalisnya rumahnya itu tipe 21. Kenapa 21? 2 langkah 1 dapur, 2 langkah 1 WC, 2 langkah 1 kamar. Saking kecilnya rumah itu. Hidup zaman sekarang ini mudah, kemana-mana berhubungan enak, pakai handphone dan sebagainya. Ini saya baru hubungan sama anak saya yang ada di Hadramaut. Saya tanya, aman aja kan Nai di sana Nai? Aman aja Bi. Aman di Hadramaut, kan perang di Yaman. Katanya aman aja.
Kapan Abi kesini? Kata saya kalau ke situ naik mahal, 52 juta satu orang. Kalau sama Umah 52 kali 2 104 juta. Tapi Abi umrah. Abi ini umrah terus katanya. Saya kan tanggal 3 ini berangkat lagi nih, tanggal 2 Februari rencananya, insya Allah sudah beli tiket semuanya. Umrah terus katanya, kenapa enggak ke sini katanya. Kata saya kalau umrah murah naik, kalau ke sana mahal, harganya mahal. Karena dia nyebrang dulu ke Mesir, dari Mesir baru ke Yaman. Itu yang bikin mahal tiketnya. Apalagi Yaman lagi perang. Nah, zaman sekarang mudah. Kalau zaman dulu kita apa? Telegram aja, surat, ya. Tapi kenapa orang zaman sekarang itu ibarat kata walaupun serba mudah, namun banyak sekali kita mendengar orang stres. Entar lagi banyak stres entar orangnya. Bulan 3, bulan 4 banyak stres itu nanti. Banyak orang bunuh diri, banyak. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah kurang bersyukur. Orang bahar itu syukur aja, Masya Allah. Disyukuri nikmat tadi. Terkadang kita bahari itu ya, yang nenek-nenek kita lah. Kisah-kisah itu, makan sepiring, bisa ya makan singkong apa, tapi hidup tenang-tenang aja. Aman-aman aja hidup itu. Bisa berangkat haji bahari itu. Kenapa? Karena bersyukur tadi. Nah, kalau orang bersyukur itu salah satu nikmat. Kenapa? Karena rasa syukur itu Allah yang memberikannya di dalam hati kita. Dan orang bersyukur pasti Allah akan berikan, yaitu tambahan tadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat tadi. Ada orang kepeleset, jatuh ke seleo. Ketika dia jatuh ke seleo, dia ngucapin alhamdulillah katanya. Kenapa alhamdulillah katanya? Karena masih ada yang sehat. Yang keseleo cuma sedikit, yang sehat banyak. Nah, karena dia bersyukur atas tadi, kesehatannya ditambah. Ada lagi orang jatuh, jatuh, keseleo. Kata gurunya, ucapin alhamdulillah, kamu masih bersyukur. Kenapa? Masih banyak yang sehat. Kata muridnya, guru, kalau aku bersyukur, aku takut nanti sakitku ditambah. Karena kan siapa yang bersyukur akan ditambah. Ini kan lagi sakit ini, kenapa disuruh alhamdulillah? Nah, makomnya lain ya, makomnya lain. Kalau kita ini makom dapat susah, innalillahi wa inna rajiun. Innalillah. Tapi kalau orang yang sudah makomnya makom syukur kepada Allah Ta'ala, yang dipandang itu af'al, perbuatan Allah semuanya bagus, apa saja yang Allah berikan kepada dia, itulah yang paling bagus menurut Allah. Maka dia bersyukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada dulu ibu-ibu ya cerita, seseorang suami istri, dari pertama menikah sampai beberapa tahun berjalan pernikahan itu, istrinya ini nggak pernah sakit, sehat terus. Kalau ibu-ibu sudah berapa kali sakit? Nggak kehitungan ya. Ini Masya Allah, suami istri ini ketika dari menikah sampai beberapa tahun gitu berjalan, istrinya nggak pernah sakit. Suaminya bingung, katanya, kamu ini kenapa nggak pernah sakit katanya. Aneh katanya, kalau nggak pernah sakit tuh aneh. Ini istrinya juga bingung, istrinya sehat disuruh sakit. Kayak mana sih abang ini katanya, masa aku sehat disuruh sakit? Iya, kamu mesti sakit. Lah kenapa? Karena kalau nggak sakit, aku khawatir kamu kayak Fir'aun. Karena Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun tuh nggak pernah sakit, ibu-ibu.
khawatir jangan-jangan ini istidraj. Padahal istrinya ini solehah, rajin ibadah dan sebagainya, tapi nggak pernah sakit. Suaminya nggak mau, kamu mesti sakit katanya. Dipaksa sakit tapi nggak bisa sakit. Kata suaminya, jangan-jangan kamu ini istidrat. Istidrat itu ibu-ibu apa ya? Bahasa Banjarnya dilanjur. Tahu dilanjur? Ibarat kata ada kambing kurus, dikasih makan banyak-banyak sampai gemuk, dimanja terus-terusan sampai gemuk. Setelah gemuk dia apain tuh kambing? Dipotong. Nah itu kayak Fir'aun tuh, semakin dia sehat, semakin dia sukses, semakin dia bikin dosa. Ketika dia sudah puncaknya membuat dosa, yakni mengaku sebagai Tuhan, lalu Allah cabut nyawanya dengan cara sangat tragis, masuk neraka selama-lamanya. Nah jadi jangan-jangan katanya kayak Fir'aun nih. Terus gimana katanya? Aku nggak sakit katanya. Kalau begitu kamu introspeksi, muhasabah saja. Gimana cara muhasabahnya? Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Nangis saya istri tadi nih. Padahal istri nggak ada bikin salah, nggak ada apa-apa, disuruh pulang sama suaminya. Aku ada salah apa? Kata istrinya. Nggak, kamu nggak ada salah. Kamu istri yang soleh, baik. Cuman aku kepingin kamu sakit aja. Kan aneh nih ya suami ini. Kenapa? Makomnya lain. Makomnya ini beda sudah sama kita ini beda. Kenapa? Karena aneh juga kalau ada orang nggak pernah dicoba tuh rasanya aneh. Karena hidup ini kan penuh dengan cobaan. Nah kalau ulama itu, ulama yang sudah makomnya tinggi, itu mereka senang kalau dicoba sama Allah, dikasih bala, dikasih sakit senang, dikasih susah senang. Malahan kalau dikasih keenakan, mereka ndak suka. Kenapa? Karena bisa terbuai dengan kesenangan tadi. Nggak mau dia. Coba orang-orang yang hidup di pedesaan itu nah, suruh tinggal di kota, nggak mau aku tinggal di kota, pusing, sumpah, banyak asap knalpot ini itu, enak di desa katanya. Ternyata kenikmatan itu bukan diukur dengan harta, tapi dari hati. Nah begitu juga si orang ini, si guru ini, katanya pulang saja kamu sebentar ya, pulang dulu. Istrinya dia pun menangis, ya sudah minta izin pulang, semuanya sudah ini ngepak barang dan sebagainya, mau pulang ke rumah orang tuanya, pamitan sama suaminya. Nah karena kebanyakan nangis, matanya bengkak, ya, nggak bisa jelas ngelihatnya. Buka pintu, ya pas melangkah, ada tangga, tersalah terinjak. Jatuh si istrinya tadi, terus tepak, patah kakinya. Aduh, kata istrinya. Kata suaminya, ada apa? Aku jatuh, kakiku patah. Kata suaminya, alhamdulillah, kau sakit juga akhirnya. Ayo, gak usah pulang ke sini, aku rawat katanya. Suami aneh ini. Tapi makomnya lain kita. Ya, itu. Kenapa? Karena dia sudah makom syukur. Para aulia itu kalau sudah makamnya tinggi, kalau nggak dicoba sama Allah makin gak enak. Kenapa ya kalau Allah nggak ngasih aku cobaan ya? Nah itu tuh. Kita maka doa tolak bala terus, semakin dibaca tolak bala datang terus. Makin baca doa tolak miskin gak kaya, miskin terus-terusan, gak kaya. Nah itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan seseorang itu rasa syukur di hatinya, maka Allah akan pasti tambah kenikmatan itu. Ada dulu orang buta, dari kecil dia buta, nggak pernah lihat alam dunia yang begitu indah. Sampai akhirnya dia mulai besar. Dalam hatinya ada rasa kesal juga. Kenapa sih Allah ciptakan aku ini buta, katanya dia. Gak bisa ngelihat, kenapa sih katanya. Coba seandainya aku bisa ngelihat, maka niscaya aku lebih bersyukur lagi. Dia gak tahu juga, ternyata di balik
kebutaan itu ada nikmat yang besar Allah berikan kepada dia. Zaman dulu nih ya, tiba-tiba kampungnya orang si buta ini diserbu sama orang-orang kanibal. Tahu kanibal, Bu? Orang pemakan manusia itu lah. Diserbu, ditangkap semuanya orang kampung. Ada yang dibunuh, ada yang ditangkap. Nah, yang dibunuh langsung dimakan di situ. Kan orang-orang kanibal tuh kalau dia makan tuh langsung aja dimakan tanpa digoreng, tanpa dia langsung ususnya dimakan semua. Orang-orang kanibal. Nah, yang hidup dimasukkan ke dalam goa. Setiap hari raja kanibal ini sama anak buahnya makan manusia tiap hari. Nah, giliran yang paling terakhir si buta. Si buta kena tangkap juga. Jadi anak buahnya orang kanibal ini bilang sama rajanya, "Raja, ya ada apa? Habiskah pasok manusia?" Katanya tinggal satu. Satu? Iya, bawa ke sini katanya. Kita habisin sekalian, kita makan. Sekalinya si buta ini dihadapkan ke raja tadi. "Wah, buta kah dia?" "Buta." "Wah, gak enak dagingnya ini," katanya. "Dagingnya gak enak ini. Ya sudah, lepaskan aja ke dalam hutan, nanti biar dimakan sama harimau." Akhirnya si buta ini dilepaskan, nggak jadi dimakan. Tapi karena memang ada umurnya, subhanallah, kembali dia ke kampung halamannya selamat hidup. Setelah dia selamat baru dia bilang, "Untung buta, alhamdulillah," katanya buta. Coba nggak buta, habis sudah dimakan. Nah, jadi hidup ini ibu-ibu, satu aja kalau mau tenang, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup hanyalah anugerah. Itu kan lagu zaman dulu tuh. Lagunya siapa bar itu? The Massive. Ibu hafal tuh. Maksudnya ada panitia langgar, pengurus langgar minta carikan sama saya imam. Orang itu langgar atau masjid sering minta sama saya carikan imam. Saya bilang, "Berapa gajinya?" Kata mereka, "Kami nggak bisa besar-besar gajinya. 2 juta kah 1,5 juta dulu waktunya. Segini aja." "Oh, kenapa?" Kata saya, "Murah banget. Di sini orang pensiunan semua. Orang pensiun. Nah, jadi susah kita mau ngumpulkan dana untuk cari kaum. Kalau kita suruh orang kampung jadi kaum, sudah tua-tua semuanya pensiunan. Kita mau cari yang bisa jadi kaum di masjid ini, jadi imam, jadi semuanya lah. Jadi merangkap semuanya. Iya, tukang bersihkan langgar, langgarnya kurang lebih segini aja. Yang nyalakan mikrofon, jadi adzan, imam, lengkap semuanya. Baca doa tahlil. Maka kalau tahlilan di situ tidak ada salam tempel, cuma terima kasih aja. Di Kampung Timur, Bahari rumah yang di Kampung Timur. Kan pensiunan banyak di situ. Ya akhirnya saya cari-cari ibu-ibu ketemu. Saya punya jamaah. "Kamu mau nggak jadi kaum di situ?" "Iya guru." "Berapa?" 1,5 juta kalau nggak salah waktu itu gajinya. Tapi merangkap semuanya. "Nggak apa-apa guru." "Ya sudah, mau katanya. Dia punya anak 2, masih kecil-kecil. Punya anak 2, ya. Akhirnya tinggal di situ dia. Saya memikir, cukup aja kah 1,5 juta ini untuk beli susu apa kira-kira. Terkadang nanti saya panggil ke rumah, ada makanan, "Ayo kita makan," ya. Apalagi kalau bulan Maulid kan banyak tuh ini nasi kotak tuh. Nah, suatu saat saya tanya, "Bagaimana kamu, aman aja ke situ?" "Aman aja guru," katanya. "Bisa aja, cukup aja ya. Kita usaha yang lain." "Jualan apa?" "Jualan kelinci." Jadi kalau sore-sore dia cari modal itu jual kelinci, dapat jual untung lah. Ya, untung beberapa puluh ribu kan lumayan. Nah, waktu suatu saat ada perkumpulan kaum. Dia dengan teman-temannya kumpulan. Namanya sudah kumpulkan ya, masing-masing punya keluhan. "Kamu berapa gaji?" "Aku 2,5 juta. Nah, enggak cukup rasanya aku hidup di situ." Yang ada yang 3 juta merasa enggak cukup, ini itu. Pokoknya ngeluh semua nih kaum-kaum masjid ini. Padahal gaji sudah 3 juta, ini itu, 2,5 juta ini. Ngeluh semuanya. Dia ditanya sama temannya, "Kamu berapa?" 1,5 juta aja. "Cukupkah kamu tuh?" Katanya cukup aja. "Kok bisa cukup?"
Katanya kita bersyukur. Kamu ini gaji banyak tapi nggak cukup, kenapa? Kamu nggak bersyukur. Tahu nggak Bu? Si orang ini setelah saya pindah ke pesantren, saya tinggalkan. Akhirnya saya tinggalkan. Kamu di sini aja ya. Iya guru, nggak apa-apa. Saya pindah ke pesantren. Dapat beberapa tahun, saya dapat kabar dia mau resign dari musola itu, mau berhenti. Ya, sebenarnya kata saya, kenapa kamu berhenti? Kamu digaji kah? Sekarang ulun nggak minta gaji guru, malahan ulun yang bayar listrik air di musola itu. Saya yang bayarin listrik air itu. Kamu nggak digaji lagi? Nggak perlu digaji. Kenapa kamu mau resign? Ulun nggak sanggup lagi jadi imam masjid dan sebagainya. Kenapa? Ulun sibuk kurai. Kenapa? Jualan ayam geprek. Sehari itu 150 ekor kalau nggak salah. 150 ekor. Nah ulun, jadi kata saya, daripada kamu terbengkalai kerjaan kamu, ya sudah kamu lepas saja itu. Kamu lepas saja. Jadi selama dia jualan itu, pertama dia cuma 10 ekor, lama naik, laku terus, cabangnya di mana-mana sudah. Nah jadi dia ngelepas itu, daripada katanya nanti tidak enak sama orang kampung, padahal saya nggak digaji lagi sudah. Malah saya bayarkan listrik air itu saya yang bayarkan di musola. Itu yang tadi namanya berkat syukur tadi. Nah itu ya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, Allah pasti tambah. Satu. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'addal istijabah. Dan tidaklah diberikan seseorang itu hidayah untuk berdoa kecuali Allah sudah janjikan kepada dia untuk dikabulkan doanya. Jadi kalau kita berdoa nih ya, Allah kan nyuruh kita tuh. Kalau kita ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kalau kita berdoa itu hidayah ya. Orang bisa berdoa itu hidayah dari Allah. Berapa banyak orang tidak bisa berdoa. Dan hidup kita ini diajarkan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak doa. Doa bangun tidur, mau tidur, masuk WC, keluar WC, masuk musola, keluar musola, mau makan, selesai makan, istinja. Wah semuanya serba doa. Dan terus terang di pesantren saya itu wajib anak santri ngapalin doa-doa harian, itu wajib. Dari bangun tidur sampai kembali tidur. Kita dianjurkan untuk berdoa. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia mampu berdoa. Kalau ada orang tidak diberikan hidayah untuk berdoa, maka dia nggak mau berdoa. Kalau kita berdoa sama Allah, apapun yang kita minta nih ya, tapi tujuannya kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Cuman Allah mengabulkan menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita keterlaluan nanti, ya bisa saja Allah kabulkan. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau Allah mengabulkan doaku, maka aku bersyukur karena doaku telah dicocokkan atau telah dikabulkan sama Allah. Dan kalau seandainya aku tidak dikabulkan doaku, alias permintaanku tidak sesuai ya, alias tidak dikabulkan Allah Ta'ala, maka aku tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Karena intinya kalau ada orang berdoa, itu sekurang-kurangnya dia mendapatkan pahala. Atau Allah kabulkan langsung, atau Allah kabulkan tapi tertunda, atau Allah kabulkan tapi bukan untuk dia tapi untuk anaknya, atau Allah kabulkan dia tapi nanti Allah simpan untuk di akhirat. Ada orang berdoa, ya Allah tolong berikan aku kaya ya Allah, jadikan aku kaya ya Allah. Sampai tua dia gak kaya-kaya, tapi Masya Allah dia punya anak, dia punya
Anak-anaknya yang kaya. Anaknya yang kaya. Mama bapaknya nggak kaya-kaya, biasa saja, tapi anaknya yang kaya. Akhirnya apa? Kata anaknya, "Mak, Pak, udah sebegawi lagi. Kami nang membiayai pian." Yang anaknya banyak, ada yang di Sumatera, ada yang Jakarta, Surabaya, Sulawesi. Semat-semat sebentar-sebentar mamanya pergi ke Sulawesi. Nanti yang di Surabaya, mama anaknya telepon lagi, "Ma, di mana, Ma?" "Aku di Sulawesi," kata mama. "Ih, mama ini ke Sulawesi terus. Coba ke Surabaya." "Ya sudah," kata mamanya, dibelikan tiket lagi ke Surabaya lagi. Yang di Surabaya, lama di Surabaya, nelpon lagi yang di Jakarta, "Mama di mana?" "Surabaya." "Ih, Surabaya terus. Ayo ke Jakarta, Ma." Ke Jakarta lagi. Akhirnya apa? Pulang balik mamanya keliling Indonesia aja. Ada nggak seperti itu? Dia nggak kaya tapi anaknya yang kaya. Itu yang lebih luar biasa. Anaknya berbakti sama orang tuanya, mikirin orang tuanya. "Mama sudah berangkat umrah?" "Belum." "Ayo sudah berangkat, Mak, kita berumrahan, Mak." "Mama sudah berhaji?" "Belum." "Ah, gampang, Mak, kita berangkat haji." "Berapa?" 195 juta. "Sama siapa?" "Sama Guru Muhid." "Iya, jalan." Promosi ini. Lalu Bu yang di atas ini, mamanya ini lalu. Haji siapa namanya, anak siapa? Itu kakaknya Upe. Berangkat haji tahun ini sama saya. Lalu. Kakaknya Upe. Nah. Iya, lalu kakaknya Upe. Berangkat haji nanti sama saya. Sendiri aja, bininya sudah tahun lalu. Ya, jadi tahun ini dia lalu. Nanti tanggal 29 dia ke Jakarta untuk ambil visa biometrik. Saya juga kaget, "Siapa kamu?" Lalu Pak Kiai." "Wih, temanku dulu ini." Lalu, Masya Allah, dia sukses, dia kerja di Handil. Hah? Siapa? Iya kah? Oh, Masya Allah. 195 juta berangkat sama saya. Yang lain sudah 240, 250. Iya, langsung berangkat. Nah, jadi kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Tapi doanya juga jangan alang-alang tanggung. Arti alang-alang tanggung jangan setengah-setengah. Allah tuh kan Maha Pemurah tuh ya. Kalau kita minta sama Allah, semakin diminta semakin suka Allah. Lain manusia. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, besok kita minta lagi, berkurang sudah, dikasih tapi berkurang. 3 kali kita minta, kamu terus yang minta katanya. Tapi Allah tidak, semakin diminta semakin senang. Dan kalau sama Allah jangan alang-alang tanggung mintanya. Ini ada orang dulu berdoa, "Ya Allah, berikan saya ya Allah makanan, walaupun sehari cuma 2 kali makan, gak apa-apa," katanya. Sehari 2 kali makan. Akhirnya Allah kabulkan dia. Apa itu? Masuk penjara. Bener, sehari 2 kali makan gratis. Jadi doanya juga harus, jangan orang Banjar tuh nahap-nahap. Apa ya bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Betul-betul jelas-jelas. Jangan asal-asalan doa. Dulu ada orang suami istri berangkat ke Mekah umrah atau haji. Mereka belum punya anak nih. Jadi istrinya ini waktu di Mekah berdoa, "Ya Allah, berikan saya anak. Ya Allah, berikan saya anak." Selesai haji pulanglah suami istri ini. Sampai akhirnya ternyata suaminya ini menikah lagi dengan teman yang sama satu satu kloter itu kemarin. Karena baik perempuannya, istrinya ini menangis antara rela dengan tidak rela. Dia berkata dalam hati, "Ya Allah, saya kan berdoa kepingin punya anak, tapi kenapa punya madu? Madu asli lagi." Tahu madu asli? Katanya madu asli itu kalau dikasih api, ditilupkan nggak tetap nyala, ya kan? Ditaruh di koran nggak bocor korannya.
itu madu asli. Iyalah, tapi kalau madu asli yang benar, kalau madu asli itu dibawa ke rumah, istri yang pertama marah-marah, itu madu asli itu. Nah, tapi karena memang perempuannya ini solehah, ya sudahlah. Pernikahan berlangsung. Kemudian hamillah istri yang kedua ini. Sampai akhirnya melahirkan, istri pertama ini melahirkan. Sampai kelahirlah anak tadi. Setelah lahir, anak itu ditaruh di pangkuan sama mamanya. Lalu si istri muda ini dia panggil sama istri yang tua. Kak, sini kak, katanya. Ada apa dek, katanya. Aku minta maaf kak, katanya. Karena bagaimanapun ya ibarat kata ngerebut suami. Enggak, kata istrinya yang pertama, enggak apa-apa. Tapi aku tetap merasa bersalah. Oleh karena itu katanya, aku berikan anakku ini kepadamu. Rawatlah anak ini seperti halnya engkau merawat anakmu yang asli. Kalau minta air susu nanti aku berikan. Setelah dia mendapatkan itu, artinya kan anaknya dia nih. Diambil, enggak apa-apa katanya. Rawatlah. Aku berikan anakku ini untuk kepadamu. Rawatlah sebaik mungkin. Kalau perlu air susu nanti aku berikan air susu. Kamu bagaimana? Aku nanti insya Allah punya anak lagi insya Allah, katanya. Setelah si istri kedua dia memberikan anaknya kepada istri pertama, baru istri pertama ini baru sadar dia. Ya Allah, inilah jawaban doaku. Kenapa? Aku juga yang salah. Aku kan mintanya, ya Allah berikan aku anak. Coba bilangnya, ya Allah berikan aku anak dari rahimku. Ini kan dia nggak minta dari rahimnya. Tapi itulah jalurnya Allah ya. Nah, ala kulli hal. Berdoa pasti Allah kabulkan. Sekurang-kurangnya kalau kita berdoa kita dapat pahala. Bisa juga Allah kabulkan langsung. Bisa juga Allah kabulkan tapi tertunda. Bisa juga Allah kabulkan tapi Allah ganti dengan yang lain tapi lebih baik lagi menurut Allah buat kita. Bisa juga Allah tidak kabulkan tapi untuk anak kita kabulnya itu. Atau yang paling terakhir, kalau kita berdoa tidak Allah kabulkan di dunia tapi Allah sediakan untuk di akhirat di surga nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufrana. Dan tidaklah Allah memberikan kepada orang itu untuk bisa beristighfar kecuali Allah janjikan kepada dia untuk memberikan pengampunan. Nah, jadi orang istighfar itu, orang yang meminta ampun sama Allah, itu hidayah dari Allah. Berapa banyak orang berbuat dosa tapi nggak bisa minta ampun, merasa dia nggak pernah berdosa. Lihat orang-orang yang berbuat maksiat itu, kenapa dia tidak berhenti untuk berbuat maksiat? Jawabannya adalah karena Allah tidak berikan hidayah kepada orang itu untuk meminta ampun kepada Allah. Atau mungkin dia minta ampun, tapi minta ampun cuman di mulut, nangis cuman di air mata, jar orang apa ya, air mata buaya. Tapi setelah itu keluar dari penjara tetap dia berbuat maksiat. Itu orang yang sok jagoan di jalanan, ketangkap sama polisi nangis-nangis di sidang, nangis masuk penjara, nangis, penjara 5 tahun 7 tahun, keluar di penjara bikin ulah lagi. Itu namanya air mata buaya ya. Tapi kalau orang-orang yang pernah berbuat dosa lalu orang itu diberikan hidayah oleh Allah untuk minta ampun, maka Allah pasti berikan kepada dia ampunan yang besar. Pasti Allah berikan ampunan. Berapapun dosa seseorang itu, walaupun kata ulama, walaupun disebutkan dalam riwayat mithlu zabadil bahar, seperti banyaknya buih di lautan. Berapa buih di lautan itu ibu-ibu? Ombak datang, berbuih dia. Seluruh dunia ada ombak. Dalam riwayat yang lain, walaupun sepenuh langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, penuh dengan dosa seseorang tadi. Kalau orang itu meminta ampun kepada Allah dengan benar-benar, maka Allah akan mengampuni dosanya.
Ada dulu riwayat ya, cerita ya. Orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata dia, ya Rasulullah, aku kepingin bertobat. Apakah kira-kira Allah mengampuni dosaku? Kata Rasul, apa yang kau kerjakan? Berapapun dosanya, Allah akan ampuni. Tapi aku malu ya Rasul, dosaku ini gede sekali. Kata Rasul, ceritakan. Apa dia bilang? Ya Rasul, katanya, dosaku ini adalah apabila ada seorang perempuan meninggal dunia, dikubur, maka kukali kuburnya, nih kuburan perempuan digali, kemudian dia menodai mayat perempuan itu. Perempuan mati, dibongkar kuburannya, kemudian dia menodai perempuan yang mati tadi. Kan ini ngeri banget nih. Nabi angkat tangan nih, gak ngerti. Kenapa? Karena dosa ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat zaman dulu. Kalau membunuh ada, berzina ada, makan uang korupsi ada, apalagi? Apapun dosa zaman dulu pernah dilakukan oleh umat-umat zaman dulu, dan kalau memang bertobat Allah terima. Tapi dosa ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Perempuan meninggal, dikubur, tengah malam dia gali, dia melakukan menodai perempuan tadi, lalu ditutup lagi. Kaget Rasulullah. Kalau ada orang meninggal di rumah sakit, ada ceritanya kan ya, yang kelainan seksual itu orang ya, penjaga malam tuh, mayat di kamar mayat disetubuhinya, itu masih ibarat kata belum dikubur. Lah ini sudah dikubur. Sudah dikubur, digali, disetubuhinya. Nabi angkat tangan. Kata Nabi, enggak tahu, kata Nabi. Bahasa kitanya enggak tahu nih. Belum ada lagi dosa ini. Orang ini pun kembali dengan sedih hati. Aduh, sudahlah. Mati sudah neraka ini. Neraka sudah ini. Tapi ketika orang ini kembali dengan perasaan yang tidak tentu apakah bisa diampuni atau tidak, lalu Allah menurunkan satu ayat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa apapun juga. Lalu Rasul memanggil orang tadi, panggil. Kembali orang tadi, lalu Rasul bilang, Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan mengampuni dosamu. Maka orang ini pun gembira, dosanya diampuni oleh Allah. Yang bayangkan dosa seperti itu. Zaman dulu ada orang membunuh 99 orang. Nah, preman nih, 99 orang. Dia kepingin bertobat. Lalu dia datang kepada seorang pendeta. Zaman dulu pendeta ya. Karena belum ada agama Islam yang di zaman Bani Israel nih. Datang ke seorang pendeta, katanya, saya telah membunuh 99 orang. Saya kepingin bertobat, kira-kira Allah terima enggak tobat saya? Kata pendeta ini, waduh, dosamu gede banget. Enggak bakalan kamu diampuni. Iyakah? Enggak bakalan. Iya, masuk neraka. Iya, sudah masuk neraka kamu. Aduh, katanya kalau memang masuk neraka sekalian aja kubunuh kamu 100. Kebunuh sekalian. Pendetanya salah kasih jawab, dibunuhnya. Pluk, mati. Lengkap 100 orang. Banyak, gede banget dosanya kan ya. 100 bunuh orang. Tapi dia nggak putus asa. Dia tanya lagi seorang ulama. Datang kepada seorang ulama. Katanya setelah membunuh 100 orang. Salah satunya pendeta yang kubunuh. Kira-kira kalau saya bertobat, kira-kira diterima nggak? Jangan salah-salah jawab. Kalau salah jawab, kubunuh juga kamu nanti. Orang ini pintar juga. Tidak juga bisa jawab langsung. Katanya kalau kamu memang ingin bertobat, tinggalkan kampungmu. Itu kampungmu, kampung preman itu. Kampung pembunuh di situ. Tinggalkan kampung kamu, pergilah ke kampung sana. Di sana ibarat kata ada pesantren, ada orang-orang baik. Kumpul dengan orang-orang baik. Begitu? Iya. Kamu dapat hidayah di sana dan insya Allah diampuni dosamu. Nah, akhirnya dengan sarannya si ulama ini, si pembunuh 100 orang ini dia jalan. Di tengah jalan, tiba-tiba malaikat Israel datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tereret. Gitu kan ya? Lagu zaman dulu. Datang malaikat Israel, cabut nyawanya, plung, mati dia. Kehausan kapan?
Lalu setelah dia mati, datanglah malaikat rahmat dengan malaikat adab, ngerebut ruhnya ini. Kata malaikat rahmat, ini orang kubawa ke surga karena dia sudah niat ingin bertobat. Kata malaikat adab, wah nggak bisa. Walaupun dia niat tobat, tapi belum nyampe dia ke sana. Belum nyampe ke tempat tujuannya. Alias belum diterima tobatnya. Ini rebutan ya antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Allah ngeliatin saja nih perebutan tadi. Kata lalu Allah berikan wahyu kepada mereka, gini saja. Cari malaikat yang kedua untuk menjadi penengah. Maka diutuslah malaikat ketiga malaikat ketiga untuk penengah. Sebagai penengah. Allah cuma ngeliatin aja apa maunya mereka ini. Ya. Datanglah malaikat ketiga, gini aja katanya, supaya adil kita hitung dari kampungnya sampai menuju kampung tujuannya. Yang mana yang lebih dekat? Yang mana lebih dekat? Kalau seandainya orang ini matinya lebih dekat kepada kampung yang lama, sudah masukkan neraka. Tapi kalau dia dekat kepada kampung yang tujuannya, ke kampung yang baik, masukkan surga. Dihitung. Ternyata orang ini, riwayat yang pertama, nih orang ini matinya di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Cuman sayang ketika dia mati, jatuh badannya ke depan. Dung begitu. Kakinya di tengah-tengah nih. Tapi jatuh jasadnya ke depan. Deng. Surga akhirnya. Dalam riwayat yang lain, orang ini matinya itu masih di kampung lebih dekat kampung yang jahat. Tapi Allah memberikan perintah kepada bumi, hai bumi, kampung yang di sana kamu berpendek, kampung yang jahat berpanjang. Jadi akhirnya dia jatuhnya kepada kampung yang baik. Nah, kata malaikat, kalau begitu ini adalah masuk surga. Ini malaikat rahmat bilang seperti itu. Intinya semua kita berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Dan mohon maaf, siapa yang paling tua itu yang paling banyak dosa. Mohon maaf ya, kenapa ya, duluan hidup. Tapi yang tua untungnya banyak juga pahalanya. Ya. Yang repot umurnya muda, dosanya ngalah-ngalahin yang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabula. Dan tidaklah seseorang itu diberikan anugerah untuk bertaubat. Tadi kan istighfar ya, minta ampun. Ini bertaubat lagi. Lebih tinggi lagi. Kecuali Allah janjikan kepada dia untuk diterima taubatnya. Kalau tadi cuma dimaafin. Nah, kamu minta maaf, ya aku maafin. Tapi kalau taubat ini lebih tinggi lagi. Ku maafin, ku beri hadiah lagi. Ibarat kata begitu tuh. Ya, kita nih ada bikin salah sama orang. Aduh, saya bikin salah. Kita minta maaf, saya minta maaf. Benar kan minta maaf? Iya, katanya. Ya, saya maafin, kata orang ini. Itu cuma dimaafin doang. Istighfar doang, sudah dimaafin. Tapi ada orang yang minta maaf, betul-betul tobat, betul-betul nangis, yang orang yang yang diminta maaf ini dia terharu. Kamu betul bertobat? Iya, katanya. Sudahlah, saya maafin kamu, dan kulihat kamu nih orang jujur. Kamu ikut kerja sama saya. Akhirnya kerja sama bos orang baru tadi, kemudian ternyata baik, lalu sampai akhirnya diberikan gaji yang besar. Itu istighfar yang biasa ditambah lagi yang taubat yang paling tinggi, maka nilainya lebih besar lagi. Jadi kalau ada orang yang bertobat, bukan hanya minta ampun ya, tapi tobat. Kalau minta ampun cuma minta maaf. Tapi kalau tobat ini kembali, betul-betul kembali seperti murni lagi, maka pasti Allah akan terima taubatnya orang tadi. Bisa dipaham gak ibu-ibu ini ya? Minta maaf dengan bertobat tuh
lebih mantep taubat lagi. Ya. Nabi itu nggak pernah bikin salah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beristighfar sehari, dalam riwayat 70, dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi nggak pernah bikin salah. Nabi minta ampun. Lah kita ini bukan nggak pernah bikin salah, bertumpuk-tumpuk salah kita sudah. Lalu kita nggak baca istighfar, maka parah banget kita ini. Ya, merasa lebih hebat daripada Nabi. Nabi saja yang tidak pernah berbuat salah istighfar, kita nggak pernah istighfar. Nah, mumpung di bulan Rajab ini kan itu doanya Rabbi filli warhamni wa tub alayya. 70 kali kan ya? Pagi 70 kali, sore atau malam. Yang terakhir, wala yu'tihi shadaqata illa waqad a'adda lahu taqabbulan. Dan tidaklah seseorang itu diberikan anugerah hidayah untuk bersedekah kecuali sedekah itu Allah terima, atau bisa dikatakan Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau ada orang bersedekah, itu Allah ganti 10 kali lipat. Asalkan dengan hati riang. Coba kalau nggak percaya, ibu sedekah ya 100 ribu gitu, 100 ribu, tapi dengan hati riang. Jangan separuh-separuh, kasih nggak ya, kasih aja 100. Lagi senang-senangnya, 100 ribu. Lihatin saja, Allah ganti itu berkali-kali lipat. Beneran. Ini pengalaman pribadi Bu ya. Ini yang saya rasakan dan masih banyak pengalaman pribadi yang lain. Waktu saya bangun pesantren, masih hutan kan ya, ibu-ibu kan banyak juga nyumbang tuh ya. Waktu itu belum ada listrik, belum ada apa. Saya mau masang listrik di pesantren. Saya tanya orang, gimana cara masang listriknya? Katanya harus pakai tiang listrik. Kata saya, berapa tiang listrik, kabel dan izin-izinnya? Katanya 25 juta. 25 juta. Kata saya, di mana di 25 juta ini? 25 juta tiang listrik. Kalau ibu-ibu ke pesantren itu ada tiang listrik tuh berapa biji itu? Ditarik kabelnya dari jalan raya sampai ke atas musala situ. Ada 250 meteran, nggak sampai mungkin ya, 230 meteran tuh. Tiang listriknya ada berapa biji? Izin-izinnya totalnya 25 juta. Kata saya, di mana 25 juta ini? Tapi kalau nggak masang listrik, nggak ada listriknya. Nah, waktu itu pagi hari nih ya, ada orang datang ke rumah saya. Rumah saya yang saya ngontrak waktu itu, masih ngontrak lagi. Rumah saya jual yang di Kampung Timur, akhirnya saya ngontrak lagi. Datang orang, tak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya. Ada apa Pak? Pak, saya lapar Pak. Orang ini nih, laki-laki, perlu makan Pak. Minta uang katanya. Nggak tahu siapa di orang. Saya ngeliatin, ya sudah. Saya kasih 25.000. Saya kasih 25.000. Lalu saya tanya, kamu punya pakaian ke apa? Nggak punya apa? Sudah, saya kasih sarung lagi. Saya kasih sarung. Habis itu, terima kasih Pak ya. Iya, pergi dia. Saya belum kenal orang itu, belum pernah ngelihat sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah ketemu sebelumnya dan sesudahnya. Pulang dia, berangkat gitu lah, jauh. Setelah beberapa saat, saya ditelepon, teman saya. Guru, nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada orang mau nyumbang guru. Nyumbang? Iya. Ya terus gimana maksudnya? Mau transfer atau apa? Dia mau ketemu dengan langsung sama guru. Ya sudah. Saya pikir kan paling ya 1.500.000, kan gitu aja orang nyumbang. Akhirnya ya datang ke rumah. Teman saya ini datang sama perempuan, ibu-ibu. Datang ke rumah saya terima, tidak banyak ngomong, paling 3 menit mungkin, dah sampai 5 menit. Anggaplah 5 menit. Datang, dia bilang, Pak, saya mau nyumbang untuk pesantren. Oh, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Berapa? 25 juta katanya. 25 juta. Kata saya, kaget saya.
Saya bilang dalam hati, kalau saya tahu tadi 25.000, enggak 25.000 saya kasih. 250.000 saya kasih. Coba bayangkan berapa kali lipat tuh. Saya kasih 25.000, gantiannya 25. Kira-kira berapa kali lipat itu? Saya bilang dalam hati, kalau saya tahu tadi itu, saya nggak kasih 25. Sekalian 250 juta atau 2,5 juta sekalian. Biar dapatnya 2,5 miliar. Entah itu siapa, mungkin malaikat yang laki-laki itu. Ini ibu, sudah. Ini saya serahkan, Pak. Saya pakai kwitansi, nggak perlu. Ibu datang ke pesantren, nggak perlu katanya. Pulang dia, langsung pulang. Enggak. Kalau teman kenal. Itu pun cuma sekali itu aja ketemu, habis nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang nih. La ilaha illallah. Yaitu dalam hati saya bilang, kalau saya tahu ndak 25.000 saya kasih itu. Ya enggak? Coba ibu praktekkan itu, tapi dengan hati riang, Bu. Dengan hati riang. Ini saya umrah kemarin, saya waktu umrah mau umrah itu saya sediakan uang receh. Yang 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, 2.000-an. Saya bagi di Madinah separoh, di Mekah separoh. Baru kemarin nih, berapa kali pun saya gitu terus. Jadi ketika Jumat atau apa pulang sholat bagi yang 2.000-an, 4.000-an, 4.000-an. Ada yang nggak mau terima. Orang Pakistan, orang apa Bangladesh. Udah ada harganya nggak mau. Yang 2.000-an, tapi 2 lembar kan 1 real tuh. Nggak mau dia, saya ambil, saya kasihkan temannya. Tapi kalau 5.000, 10.000 dia terima. Saya pulang dari umrah kemarin, datang orang. Baru mungkin beberapa hari yang lalu telepon. Saya punya jamaah. Guru, kenapa? Ini ada orang menyumbang Singapura. Orang Singapura. Ayo sudah, minta nomor rekening katanya. Malam apa baru saya kirim, tapi belum masuk lagi duitnya. Nah, 1 ngasih. Telepon lagi orang, guru, ya nanti bulan Februari insya Allah cair. Saya kira berapa uang cair? 500 kah berapa itu? Bukan 500.000, 500 juta. Kata saya mudah-mudahan cair kata saya. 2 orang janjikan saya. Ini kalau nggak mempan saya sedekah lagi nanti di Mekah Madinah ini. Satu orang Singapura sudah minta rekening. Baru malam apa kemarin minta rekening? Oh, yang tukang sapu-sapu tuh loh. Tukang sapu tuh, banyak kan tukang sapu tuh. Kita kasih 5.000, kalau kita masuk ke WC ada kan yang membersihkan WC itu, nah kasihkan dia 5.000, 10.000, senang dia. Senang. Kalau yang minta-minta tangan potong itu memang beristilah dia memang apa namanya itu? Minta-minta itu ditangkapin. Tapi kalau yang tukang sapu itu kan memang ada gajinya. Ada yang datang sama saya Bangladesh, itu orang Bangladesh kan. Bangladesh orang apa? Katanya saya baru 8 bulan di sini kerja, nggak ada uang. Belum dikit gajinya atau apa enggak paham, kurang uang katanya. Saya kasih, tiba-tiba datang temannya banyak. Kata saya, CCTV. Kamu dimarahin bosmu nanti. CCTV kata saya. Itu CCTV. Kan CCTV ngeliat tuh. Dia kalau sembarangan enggak kerja betul dimarahin sama bosnya. Jadi kita masukin kantong di sini. Nanti sambil jalan sini cek masuk tangannya, masuk kasih. Kalau kita beristilah ngasih ketahuan sama kelihatan di CCTV nanti mereka dipecat gitu loh. Nah intinya banyakin sedekah ya. Mumpung kita miskin maka bersedekahlah. Kenapa? Karena kalau kita kaya susah sedekah, Bu. Takut sedekah itu. Lihatin orang kaya itu takut dia bersedekah. Ya karena banyak. Ya, kalau orang kaya kan sedekah cuman 5.000 malu. Ya, orang kaya masa 5.000, 10.000. Ya. Nah, ketika nyumbang 1 juta itu takut sekali orang kaya itu nyumbang. Kalau yang pelit, tapi kalau yang enggak pelit ya ala kulli hal suka nyumbang. Nah, itulah 5 dari sabda Nabi tadi. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah nanti saya tanggal 2 Februari berangkat lagi bawa jamaah. Kalau dan tidak ada halangan nanti bulan puasa saya berangkat lagi. Kalau tidak ada halangan mungkin kalau ada jamaahnya nanti berangkat haji lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu juga berangkat segera ya. Sering-sering baca surah Yasin. Sering-sering baca surat Waqiah. Sering-sering baca surah Tabarak. Kalau enggak mempan juga baca surat Tanah. Baik, cukup sekian. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.